Alia Aziza dengan NIM 442-19024 dari Politeknik Negeri Semarang. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selanjutnya, dalam rangka pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Kebijakan pendayagunaan zakat diarahkan agar tepat guna dan efektif dengan model produktif, menggunakan metode prioritas sesuai dengan tuntutan kebutuhan umat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan 8 golongan mustahik, yaitu diantaranya terdiri dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Untuk golongan mustahik ini diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada kelompok permanen dan yang kedua ada kelompok temporer. Kita akan membahas mengenai kelompok permanen terlebih dahulu. Siapa aja sih yang masuk ke dalam kelompok ini? Nah, untuk yang masuk ke dalam kelompok ini yaitu ada fakir, miskin, amil, dan mu'alaf. Diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelolaan zakat. Dan karena itu, penyaluran dana kepada mereka akan terus-menerus atau dalam waktu yang lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti. Yang kedua itu ada kelompok temporer. Nah, yang termasuk dalam kelompok ini ada rikob, gorib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Keempat golongan mustahik ini diasumsikan tidak selalu ada, maka penyaluran dana kepada mereka tidak akan terus-menerus atau tidak dalam waktu panjang. Menerima dana selain zakat lebih bersifat fleksibel dibandingkan dengan mustahik zakat, kecuali hal ini diisyaratkan oleh muzaki pada saat dana diterima. Ada muzaki yang saat memberikan dana zakat tersebut, ia langsung ditujukan kepada siapa. Setelah menetapkan kebijakan umum penerima dana, maka kriteria lebih spesifik harus dibuat dalam pedoman teknis. Lembaga pengelola zakat harus menetapkan jumlah penghasilan untuk menentukan seseorang masuk ke dalam kategori fakir miskin. Hal yang sangat perlu diperhatikan dalam pengalokasian dana zakat. Nah, yang pertama itu penetapan bidang sasaran disesuaikan dengan kebutuhan real para penerima dana yang ada di wilayah pengelola zakat masing-masing. Yang kedua itu skala prioritas. Ya, walaupun memerlukan waktu yang panjang karena bertahap, namun ada proses penyelesaian masalah yang jelas dengan target dan tujuan akhir terukur. Yang ketiga yaitu kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia. Pemilihan bidang sasaran sangat terkait dengan tersedianya sumber tersebut. Keterbatasan dalam dua sumber daya ini hanya dapat diatasi dengan adanya sinergi strategis antara organisasi pengelola zakat yang ada di wilayah yang sama atau dengan organisasi pengelolaan zakat yang cakupannya wilayah kerjanya lebih luas. Selanjutnya, diperlukan suatu lembaga atau badan yang profesional di dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat agar berguna bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau yang biasa disingkat Basnas yang dibentuk oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lembaga ini di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Kepengurusan BAS terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat pada jangka panjang khususnya untuk memperbaiki kesejahteraan mustahik. Program-program apa aja sih untuk pemberdayaan zakat itu? Program yang pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sudah jelas ya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bisa dengan beasiswa ataupun pendidikan alternatif dan pendidikan keterampilan. Selanjutnya itu ada program pelayanan sosial dan kemanusiaan, bisa dengan bantuan kemanusiaan, bantuan subsidi, pelayanan kesehatan, ataupun biaya hidup fakir miskin. Nah, yang ketiga ada program pengembangan ekonomi umat. Nah, di program ini itu bisa dengan bantuan sarana usaha, pendanaan modal usaha, ataupun pendampingan usaha.
Keempat, ada program Bina Dakwah Masyarakat, bisa dengan Bina Dakwah di masjid, di kampus ataupun di masyarakat. Prioritas dan pendistribusian dana pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna. Maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Dapat dilakukan dengan pola pertama itu konsumtif tradisional zakat. Pola ini diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Untuk contohnya yaitu seperti beasiswa, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini yaitu pola konsumtif kreatif zakat. Dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri. Tiga yaitu produktif konvensional zakat. Pola ini diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan sesuatu usaha seperti pemberian bantuan ternak atau lahan untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Keempat, produktif kreatif zakat. Pola ini diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik proyek sosial seperti membangun sekolah, membangun sarana kesehatan ataupun sarana ibadah, ataupun sebagai modal usaha untuk membantu para pedagang dalam mengembangkan usahanya, sehingga pendayagunaan yang tepat sasaran akan mewujudkan fungsi utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri, yang dapat dilihat dan dirasakan baik yang memberinya maupun yang menerimanya. Pengguna zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aspek terpenting bagi pencapaian tujuan dari zakat tersebut, terutama untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Tidak terasa kita tadi udah belajar mengenai pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Semoga teman-teman semua ini bisa paham ya mengenai pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Sebelum saya pamit undur diri, mohon maaf atas segala salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan segala urusannya. Saya Rahma Mulia Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.